Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Muhammad Rifauzan di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 8. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam keadaan masih pandemi ya. Namun di sini kita tetap semangat untuk belajarnya, jangan sampai kendur dalam mencari ilmu. Apalagi kalian yang termasuk dalam anak boarding. Nah, tetap harus semangat dalam mengejar targetnya. Jangan sampai wale-wale, jangan sampai berubah niatnya menjadi malas atau apapun. Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Moga-moga Allah paring manfaat lancar dan barokah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu mengenai bab zat aditif dan zat adiktif. Nah, setelah kita berdiskusi, diharapkan kalian bisa atau mampu mengidentifikasi macam-macam zat adiktif. Nah, jadi zat adiktif itu banyak macamnya, banyak sekali jenis-jenisnya. Maka dari itu kalian harus bisa mengetahui, memahami macam-macamnya apa saja. Kemudian kalian bisa menjelaskan fungsi dari zat adiktif. Kemudian bisa menjelaskan penggunaan zat adiktif dalam makanan. Kemudian bisa menjelaskan pengertian dari psikotropika dan menyebutkan beberapa contoh yang termasuk dalam zat psikotropika dan zat adiktif. Maka dari itu amat solehnya untuk disimak dalam penyampaian materi hari ini. Oke, yang pertama ada zat aditif. Zat aditif atau zat tambahan ya, itu merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, entah itu dalam cara memprosesnya, kemudian mengolah suatu makanan, kemudian mengemas dan menyimpan makanan. Nah, pasti ada zat aditif atau zat tambahan yang diperlukan ya. Adapun mengenai zat aditif ini di Indonesia itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu terdapat pada nomor 28 tahun 2004 ya, tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Nah, di sini yang dimaksud bahan tambahan dalam peraturan nomor 28 tahun 2004 itu bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan ya. Jadi ada zat yang ditambahkan dalam suatu makanan, itu tujuannya untuk mempengaruhi sifat. Misalnya penambahan zat asam. Nah, tujuannya untuk membuat makanan itu terasa asam. Nah, adapun di Indonesia dalam pemakaian zat aditif ini ya, itu sudah diatur oleh Departemen Kesehatan. Dan untuk pengawasannya itu sudah di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM ya, Dirjen POM. Nah, adapun tujuan pemberian zat tambahan pada makanan ya, yang pertama untuk mempertahankan nilai gizi makanan. Ya, mungkin selama proses pengolahan itu mungkin ada zat gizi yang rusak atau hilang. Nah, maka dari itu agar mempertahankan nilai gizi yang ada dalam makanan ya, ditambahkan zat aditif.
Kemudian agar makanan lebih menarik. Nah, mungkin dengan adanya penambahan zat aditif ini, makanan bisa lebih menarik. Misalnya dari segi warna, mungkin makanan itu dikasih zat tambahan alami mungkin ya, seperti halnya warna merah, ditambahkan zat-zat aditif yang bisa merubah makanan itu menjadi warna merah. Kemudian dari segi bentuknya, nah mungkin adanya penambahan zat aditif ini bisa merubah bentuk suatu makanan tersebut. Nah, kemudian agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Nah, adanya penambahan zat aditif ini ya untuk menjaga kualitas makanan. Nah, agar kualitas makanan itu bisa baik dan seimbang dan tidak rusak ya. Misalnya untuk mempertahankan nilai gizi makanan. Kemudian agar makanan lebih tahan lama disimpan. Nah, mungkin adanya zat aditif ini tujuannya untuk memberikan ketahanan pada makanan. Misalnya diberikan bahan pengawet alami. Nah, tujuannya agar makanan itu awet untuk beberapa waktu ke depan. Nah, yang poin B, macam-macam zat aditif. Nah, zat aditif kalau kita lihat dari sumbernya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada alami dan sintesis atau buatan. Adapun zat aditif alami itu zat tambahan yang diperoleh dari alam. Maksudnya itu di alam itu sudah menyediakan. Nah, adapun zat aditif ini mudah diperoleh dan aman. Nah, ketika digunakan itu aman, tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi tubuh. Sehingga pada masa ke masa zat aditif alami itu masih digunakan terus ya oleh masyarakat. Namun zat aditif alamiah ini ya, ini dalam penggunaannya itu dibutuhkan jumlah yang banyak. Karena penggunaan zat aditif alami ini untuk kestabilan kepekatannya itu kurang pekat dan kurang tahan lama. Misalnya dan beberapa contoh ya dari zat aditif alami itu, yang pertama dari pewarna itu ada wortel. Nah, wortel itu sebagai zat pemberi warna oranye pada makanan ya. Sehingga wortel ini sering digunakan dalam pembuatan selai nanas. Nah, selain itu wortel juga baik langsung dimakan ataupun diambil sarinya. Karena wortel itu mengandung vitamin A. Yang kedua ada kunyit. Nah, kunyit dia pemberi warna kuning agak gelap ya. Biasanya kunyit ini digunakan dalam pembuatan nasi kuning ataupun dalam pengolahan daging ayam atau itik ya. Karena kunyit ini berfungsi juga untuk menghilangkan bau amis dan memberikan rasa khas ya. Yang ketiga ada daun suji. Nah, daun suji ini pemberi warna hijau pada makanan. Nah, adapun proses penggunaan zat aditif alami dari buah-buahan tersebut ya, seperti wortel, kunyit, daun suji itu prosesnya
itu dengan cara mengambil sarinya, perasan dari airnya ya, kemudian dicampurkan ke dalam suatu olahan agar olahan itu bisa berwarna dengan warna yang diinginkan. Kemudian dari pemanis, nah ada pemanis ya, yang pertama ada gula tebu. Nah gula tebu ya biasanya digunakan dalam pembuatan gula pasir. Selain dalam penggunaannya untuk membuat gula pasir, gula tebu ini bisa digunakan untuk pengawet. Nah, karena apa? Karena gula ini bersifat menyerap kandungan air atau higroskopis. Sehingga ketika makanan dikasihkan gula, ditaburi gula, nah gula itu akan menyerap air yang ada di makanan tersebut, sehingga makanan tersebut bisa awet dalam waktu tertentu. Kemudian ada gula aren. Nah, gula aren ini dihasilkan dari tanaman aren. Nah, untuk pemanfaatan dari gula aren itu sama dengan gula Jawa ya, yang sering kita jumpai di pasar atau di toko-toko. Namun gula aren ini rasanya itu lebih manis dan lebih pekat rasanya. Sehingga salah satu makanan yang sering dibuat menggunakan gula aren ya misalnya seperti jenang ya. Ketika kalian melihat jenang atau merasakan jenang ya, itu rasanya manisnya pekat. Manisnya itu berbeda dengan gula Jawa. Kemudian ada gula Jawa atau gula kelapa. Nah, ini biasanya diperoleh dari tanaman kelapa ya. Nah, adapun gula kelapa atau gula Jawa ini biasanya digunakan untuk pemanis pada saat kalian memasak, misalnya memasak sayur, kemudian penambahan gula pada es degan, sirup, dan lain-lainnya. Kemudian ada madu. Nah, penggunaan madu bagi tubuh itu sangat baik. Karena apa? Madu itu mengandung gizi-gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, madu juga bisa menambahkan gizi ya. Bisa menambahkan gizi di dalam suatu makanan. Misalnya, ketika kalian memakan roti kemudian ditambahkan madu, nah, adanya penambahan madu itu bisa menambahkan nilai gizi dalam roti tersebut. Kemudian zat aditif secara alami yang digunakan atau fungsinya sebagai pengawet. Yang pertama ada garam dapur. Nah, kenapa kok garam dapur ini digunakan sebagai pengawet? Ya, karena garam dapur itu bisa dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada makanan. Atau bahasa lainnya itu garam dapur bisa membunuh bakteri. Nah, hal ini kok garam bisa membunuh bakteri itu ya karena garam bersifat higroskopis, yaitu bisa menyerap kandungan air dalam makanan, sehingga bakteri yang tumbuh itu bisa mati oleh garam dapur. Kemudian bawang putih. Di dalam bawang putih itu mengandung zat alisin. Nah, fungsi dari zat alisin ini dia fungsinya menghambat pertumbuhan bakteri. Sehingga bawang putih ya bisa atau bagus digunakan untuk bahan pengawet. Kemudian ada asam cuka.
atau bahasa lainnya itu asam asetat ya. Asam cuka ini kan dia sifatnya asam, sehingga karena sifatnya asam ini, asam cuka bisa membunuh bakteri. Kemudian sebagai penyedap, ya, zat aditif alami yang digunakan untuk penyedap rasa. Yang pertama ada garam dapur ya. Selain sebagai sebagai pengawet, garam dapur juga bisa digunakan untuk penyedap rasa. Karena apa ya? Karena garam itu kan rasanya asin ya. Adapun garam dapur itu dia berasal dari natrium klorida. Adanya rasa asin bisa digunakan sebagai penyedap rasa pada suatu makanan. Mungkin dalam proses pengolahan makanan agar makanan seimbang ya, rasanya seimbang antara asin, manis, asam. Nah, itu mungkin penggunaan dari bahan-bahan atau zat-zat tambahan itu ya harus sesuai dengan takarannya. Adapun takaran-takaran penggunaannya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Adapun zat aditif alami yang digunakan sebagai penyedap rasa yaitu ada bawang putih. Sama dengan garam dapur ya, selain sebagai zat pengawet, bawang putih juga bisa digunakan sebagai penyedap rasa. Karena di dalam bawang putih itu dia mengandung sulfur dan iodin yang tinggi. Kemudian ada cabai merah. Nah, cabai merah ya sebagai penyedap rasa, biasanya pedes ya. Kemudian ada zat aditif alami sebagai pemberi aroma, sebagai pengharum lah kalau bahasa lainnya ya. Yang pertama ada daun jeruk. Adapun daun jeruk dia bisa memberikan aroma yang khas ya. Misalnya dalam pemanfaatan daun jeruk yaitu untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Nah, ketika mau mengolah ikan, nah ikan itu kan baunya amis ya. Kemudian ada penambahan jeruk. Nah, adanya daun jeruk tersebut bisa menghilangkan bau amis pada ikan. Kemudian ada vanili. Biasanya vanili ini ditambahkan pada proses pada pembuatan roti ya, atau pembuatan kolak. Vanili ini aromanya sangat harum ya, sangat enak ya. Kemudian ada serai. Selain serai ada daun pandan. Adapun zat aditif alami yang bisa digunakan sebagai bahan pengasam ya. Adapun bahan pengasam itu tujuan dari penambahan zat ini yaitu untuk menghilangkan rasa mual atau rasa enek ya pada saat mengkonsumsi makanan. Mungkin ketika kalian mendapatkan makanan, kemudian kalian melihat, terus kalian merasakan baunya, kok rasanya mual ataupun rasanya tidak enak. Nah, mungkin adanya bahan pengasam ini bisa menghilangkan rasa enek pada makanan tersebut. Nah, yang kedua ada zat aditif sintesis atau buatan. Yang pertama tadi ada zat aditif alami yang mana sudah tersedia di alam sekitar kita, tinggal kita menggunakannya dengan sebaik mungkin
tidak berlebihan dalam penggunaannya, tidak terlalu semena-mena dalam penggunaannya. Kemudian di sini ada zat aditif sintesis atau buatan. Adapun sifat dari zat aditif sintesis atau buatan ini sifatnya itu hampir sama ya, hampir sama dengan bahan alami. Adapun keunggulan dari zat aditif sintesis ini itu dia lebih stabil, kemudian dalam penggunaannya itu biasanya cuma sedikit, jumlahnya itu cuma sedikit, dan sifatnya dari zat aditif sintesis ini bisa tahan lama. Nah, walaupun keunggulannya itu jumlah penggunaannya sedikit, kemudian bisa tahan lama, tapi ada efek samping ya, ada resiko yang bisa membahayakan tubuh dan kesehatan kita. Misalnya bisa menimbulkan penyakit kanker atau penyakit-penyakit yang bersifat karsinogenik. Nah, maka dari itu dalam penggunaan zat aditif sintesis itu ada batasannya sendiri per tiap bahan-bahannya. Adapun berikut contoh zat aditif sintesis atau buatan beserta penggunaannya atau kegunaannya. Yang pertama ada pewarna. Zat pewarna pada makanan. Nah, penambahan zat warna pada makanan yaitu berfungsi untuk memberikan warna. Tujuannya agar makanan itu tampil menarik. Misalnya ada contoh ya. Yang pertama ada zat aditif sintesis fast green atau FCF. Dia memberikan warna hijau. Biasanya diimplementasikan pada makanan yaitu es krim dan buah kalengan. Kemudian ada zat Sunset Yellow FCF. Dia memberikan warna kuning. Adapun implementasinya pada makanan dan minuman yaitu terdapat pada minuman ringan dan makanan cair. Biasanya minuman ringan itu kayak minuman gelasan-gelasan yang berwarna-warni itu ya. Kemudian dan makanan cair itu seperti kayak jelly bungkus. Kemudian Brilliant Blue atau Brilliant Blue FCF. Dia memberikan warna biru. Implementasinya pada makanan seperti es krim, selai, jelly, dan buah kalengan. Kemudian ada zat coklat HT. Dia memberikan warna coklat. Adapun implementasinya pada makanan yaitu terdapat pada minuman ringan dan makanan cair ya. Hampir sama dengan Sunset Yellow FCF. Kemudian ada zat bernama Ponceo 4R. Dia memberikan warna merah. Adapun dia terdapat pada minuman ringan, makanan cair, yogurt, dan jelly. Kemudian ada erythrocin. Dia juga memberikan warna merah. Biasanya dia terdapat dalam makanan seperti jelly, selai, saus, es krim, dan buah kalengan. Kemudian ada pemanis. Ada pemanis sintesis ya. Biasanya ini dia sebagai pengganti gula pasir atau gula tebu. Nah, adapun pemanis sintesis atau pemanis buatan, dia biasanya dipakai dalam proses pembuatan sirup. Kemudian ada sari buah, minuman ringan, dan kue-kue yang lain. Adapun pemanis buatan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada sakarin.
Adapun tingkat kemanisannya itu 300 kali. 300 kali lebih dari gula pasir biasa itu ya. Kemudian ada aspartam. Tingkat kemanisannya itu 200 kali lebih manis daripada gula. Kemudian ada asesulfam. Itu sama, tingkat kemanisannya itu 200 kali. Kemudian ada siklamat atau natrium siklamat atau kalsium siklamat ya. Tingkat kemanisannya itu 30 kali. Kemudian ada sorbitol dan dulsin. Adapun dulsin dia termasuk zat yang sangat berbahaya, sehingga dalam edarannya dulsin ini dilarang atau dicekal ya. Kemudian zat aditif sintesis yang digunakan dalam pengawet makanan ya. Tujuannya agar tidak cepat busuk. Untuk sifat dari pengawet sintesis ini ya hampir sama dengan sintesis zat aditif yang alami tadi ya, yaitu sifatnya menghambat dan membunuh bakteri atau mikroorganisme yang dapat merusak makanan. Adapun zat pengawet yang sering digunakan ya, yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada natrium benzoat atau asam benzoat. Biasanya ini digunakan dalam minuman ringan, kemudian kecap, margarin, saus, manisan dan lain-lain. Kemudian ada natrium nitrit. Biasanya digunakan untuk mengawetkan daging dan mengawetkan ikan ya. Kemudian ada asam propionat. Dia digunakan dalam pengawetan roti, keju, margarin, dan mentega. Kemudian ada asam sorbat. Nah, adapun sebagai penyedap rasa atau MSG ya, monosodium glutamat. Adapun resiko dalam penggunaan MSG atau monosodium glutamat sebagai penyedap rasa dalam jangka panjang, yaitu bisa mengakibatkan gejala-gejala penyakit seperti pusing kepala, wajah berkeringat, sesak dada bagian bawah, kemudian sering kesemutan ya pada punggung leher. Adapun zat aditif sintesis yang digunakan sebagai penyedap rasa selain MSG ya, selain monosodium glutamat itu ada NaCl, garam dapur ya. Kemudian ada nukleotida seperti guanosin monofosfat atau GMP dan lonosim monofosfat. Nah, adapun semua penyedap rasa itu bisa memberikan rasa gurih. Kemudian ada antioksidan. Adapun fungsi dari zat antioksidan ini, dia berfungsi untuk melindungi makanan dari kerusakan. Misalnya terjadi proses pembusukan ya, akibat oksidasi lemak atau minyak yang mengandung senyawa tak jenuh. Adapun yang termasuk dalam zat antioksidan yaitu ada BHA, yaitu butyl hidroksianisol, dan ada butyl hidroksituleun. Nah, pemanfaatan dua zat ini yaitu dimanfaatkan atau ditambahkan pada minyak goreng ya. Tujuannya minyak goreng itu agar tidak cepat tengik atau basi. Kemudian ada asam askorbat. Biasanya asam askorbat ini dia ditambahkan ke dalam olahan daging agar daging tersebut itu bisa awet, bisa tahan. Kemudian ada sekustran atau zat pengikat logam.
Nah, sekustran ini biasanya dia termasuk bahan penstabil ya, bahan penstabil yang digunakan dalam pengolahan bahan makanan. Adapun sekustran yang sering digunakan yaitu ada asam nitrat dan turunannya, kemudian ada fosfat dan eta atau garam etiledin amin tetraasetat. Nah, kemudian ada zat aditif sintesis yang digunakan sebagai penambah aroma ya, sebagai flavor. Misalnya ada etil butirat, dia digunakan dalam rasa buah nanas, kemudian amil valerat itu buah apel, kemudian oktil asetat yaitu sebagai rasa buah jeruk, amil asetat sebagai rasa buah pisang, kemudian ada butil asetat sebagai rasa buah murpei, ada isobutil propionat sebagai rasa buah rum, dan benzaldehid sebagai rasa buah lobi. Kemudian zat aditif sintesis buatan yang digunakan juga sebagai pengatur keasaman. Misalnya ada asam asetat, ada asam sitrat, asam laktat, asam tartrat, ada natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat. Nah, semua itu digunakan untuk mengasamkan atau menetralkan atau mempertahankan derajat keasaman makanan. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Muga-muga Allah paring manfaat lancar dan barokah. Nah, cukup sekian pada kesempatan hari ini. Untuk minggu depan kita akan menyambung atau berdiskusi melanjutkan materi ini ya. Karena di dalam materi ini saya buat menjadi 2 video ya, agar durasi atau waktunya itu tidak kepanjangan. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.